Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar dari rumah. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Hari ini kita akan melanjutkan tema bersih indah dengan subtema tayamum. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Setelah melihat media pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan arti tayamum, menjelaskan sebab-sebab tayamum, dan mempraktikkan cara tayamum. Seperti minggu kemarin sudah dibahas sedikit tentang bersih itu indah. Mulai dari bersih artinya terbebas dari kotoran, kemudian suci artinya itu bebas dari hadas dan najis, sampai ke bersuci. Bersuci atau toharoh itu artinya menghilangkan kotoran yang terlihat atau tidak terlihat, baik di pakaian, di badan, atau di tempat kita akan melaksanakan ibadah. Nah, kemarin juga sudah kita bahas sedikit salah satu cara bersuci, yaitu dengan cara berwudu. Kalau kemarin berwudu menggunakan media air, sekarang yang kita akan bahas itu adalah tayamum. Nah, tayamum itu artinya adalah pengganti wudu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, digantikan menggunakan tanah atau debu. Nah, jadi media tayamum ini adalah tanah atau debu. Nah, yang boleh dijadikan alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya. Kita tidak boleh bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis, ataupun tanah yang bergumpal-gumpal. Nah, salah satu medianya adalah pasir halus atau pecahan batu halus. Biasanya kalau di perjalanan jauh misalkan menggunakan kereta tidak ada air, itu biasanya pakai debu yang di kaca. Kalau pakai kendaraan biasa kita masih bisa berhenti-berhenti, jadi tidak perlu. Kemudian sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum salah satunya adalah kita dalam perjalanan jauh, kemudian jumlah air tidak mencukupi karena memang jumlahnya sedikit, atau mungkin airnya yang ada hanya untuk minum, kemudian sudah berusaha mencari air tapi tidak ketemu-ketemu, kemudian airnya itu ada suhunya, misalkan suhunya itu panas atau sangat dingin. Nah, kemudian airnya itu sendiri ada di tempat yang jauh, yang bisa membuat kita terlambat untuk melaksanakan sholat. Kemudian pada sumber air yang ada bahayanya, misalkan kita sedang mencari air tapi di sumber air itu ada bahayanya, seperti misalkan ada hewan buasnya, ada ularnya, ada harimaunya misalkan. Nah, gitu kita boleh melaksanakan tayamum. Kemudian sakit yang tidak boleh terkena air. Biasanya sakit-sakit tertentu yang kalau kita terkena air itu bisa bertambah parah. Kemudian kita akan bahas syarat sah dan rukun tayamum. Syarat sah tayamum yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Kemudian memakai tanah yang berdebu, yang bersih dari najis ataupun kotoran. Kemudian memenuhi alasan atau sebab-sebab melaksanakan tayamum yang tadi. Kemudian juga sudah berusaha kita mencari-cari air, tapi tidak ketemu juga, kita sah untuk melaksanakan tayamum. Kemudian bagi perempuan atau wanita sedang tidak haid ataupun sedang tidak nifas. Kemudian menghilangkan najis yang melekat pada tubuh kita dulu sebelum melaksanakan tayamum. Kemudian rukun tayamum itu ada 3. Yang pertama membaca niat tayamum. Nah, yang keduanya adalah menyapu muka dengan debu atau tanah. Yang ketiganya adalah menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah sampai ke siku.
Nah, sekarang kita langsung masuk ke cara tayamum. Kita praktekkan cara tayamum. Yang pertama kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita renggangkan sedikit tangan seperti ini. Kita tempelkan ke debu hingga debunya melekat di tangan, telapak tangan. Kemudian kita angkat, kita tiup dulu atau agar tidak terlalu banyak yang menempel. Tapi meniupnya di tempat yang berbeda. Kalau tadi di sini misalnya kita agak ke serong ke kanan. Tiup, kemudian setelah ditiup, kita baca niat dulu tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Baru kita sapukan ke muka atau usapkan ke muka secara merata. Setelah itu kita bersihkan dulu. Kemudian kita renggangkan tadi seperti yang pertama. Kemudian tempelkan lagi pada debu. Kalau bisa debunya di tempat yang berbeda, di sebelahnya. Atau pokoknya di tempat yang berbeda. Kemudian kita angkat lagi, kita tiup lagi sedikit supaya tidak terlalu banyak. Kemudian kita usapkan ke tangan. Kalau tangan kanan itu ke tangan kiri sampai ke siku. Nah, kemudian tangan kiri usapkan ke tangan kanan sampai ke siku. Nah, setelah itu selesai. Kita baca doa setelah wudhu atau setelah tayamum. Nah, mudah-mudahan dengan media ini kalian bisa mempraktikannya sendiri di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di media pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.